Prabu Siliwangi sangat memperhatikan kemajuan kebudayaan dan agama. Ia mendukung pembangunan pura dan tempat ibadah yang menjadi pusat spiritual masyarakat Sunda di bawah pemerintahannya. Seni dan sastra Sunda berkembang pesat. Ia juga memperkuat sistem irigasi untuk pertanian, sehingga hasil panen melimpah dan rakyat hidup makmur. Salah satu pencapaian terbesar Prabu Siliwangi adalah pembangunan Istana Megah yang diberi nama Pajajaran, yang menjadi pusat pemerintahan dan simbol kejayaan Sunda, legenda dan warisan abadi. Hari-hari terakhir, Prabu Siliwangi dipenuhi dengan keheningan dan doa. Ia wafat pada usia lanjut, meninggalkan kerajaan yang kuat dan rakyat yang setia. Namun, legenda tentangnya tak pernah pudar. Dalam berbagai cerita dan tembang Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang agung, penuh kebijaksanaan dan keberanian yang tak tertandingi. Rakyat Sunda meyakini bahwa roh Prabu Siliwangi masih menjaga tanah kelahiran mereka, menjadi pelindung yang senantiasa mengawasi kedamaian dan kemakmuran. Epilog, kisah hidup Prabu Siliwangi bukan sekadar cerita tentang seorang raja, melainkan juga cermin dari jiwa dan semangat rakyat Sunda, dari seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, menjadi raja besar yang membawa kejayaan dan kemakmuran. Prabu Siliwangi mengajarkan kita arti kepemimpinan yang sejati, keberanian, kebijaksanaan, dan cinta pada tanah air. Bab 2. Bayang-bayang perang dan strategi sang harimau. Saat Prabu Siliwangi memimpin Pajajaran, dunia Nusantara sedang bergolak. Kerajaan-kerajaan saling beradu kekuatan dan pengaruh, termasuk kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa, serta kelompok-kelompok perompak yang berani mengancam jalur perdagangan. Prabu Siliwangi sadar, untuk menjaga kedamaian dan kemakmuran kerajaannya, Pajajaran harus berdiri kuat tidak hanya dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kecerdikan dan strategi. Dalam sebuah perang besar melawan kerajaan tetangga di daerah Priangan, ia memimpin pasukan dengan kepala dingin. Malam sebelum perang, ia mengumpulkan para jenderalnya di dalam tenda, merancang strategi yang kelak dikenal sebagai serangan bayangan harimau. Strategi itu menggunakan pasukan kecil yang gesit, menyerang secara tiba-tiba di titik-titik lemah musuh, lalu mundur cepat sebelum musuh sempat membalas. Seperti harimau yang mengintai mangsanya, pasukan Pajajaran membuat musuh bingung dan ketakutan. Kemenangan Pajajaran dalam perang itu bukan hanya memperluas wilayah, tapi juga meningkatkan wibawa Prabu Siliwangi di mata kerajaan lain.